Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, jadi hari ini kita akan bahas tentang masalah populer yang ada di Adobe Premiere Pro. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Jadi hari ini gue pengen bahas ya. Kini udah ada di Premiere Pro ya. Biasanya gue open project dulu aja. Di sini gue pengen spontan aja bikin masalah-masalah populer yang sering dihadapi, apalagi buat pemula, dan gimana cara mengatasinya. Oke, yang pertama adalah crashnya Premiere Pro. Sering banget Premiere Pro tuh crash ya. Bahkan di meme-nya pun udah sering banget bahwa ini software masih nge-crash sampai hari ini. So gimana cara ngatasinnya? Caranya adalah pergi ke preferensi dan juga auto save. Bam. Ya. Dan di sini ada yang namanya automatically save every, biasanya 15 menit. Nah, tapi kalau 15 menit itu kelamaan. Project lu udah kerjain jauh, mati, nge-crash dan bam, kembali ke beberapa menit sebelumnya. Jadi itu mengganggu banget. So di sini gue inisiatif mengganti menjadi 2 menit. Jadi auto save per 2 menit maksud gue. Jadi setiap 2 menit akan auto save. Bahkan gue kemarin di 1 menit. Jadi aman, project lu aman. Nah, lokasinya ini berada di mana? Bukan di tempat lu biasa, tapi ada di sini nih di Premiere. Dan auto save di sini ada tuh. Misalkan gue ada project Jakam segala macem, ini yang aslinya. Di sini ada auto save-nya. Misalkan di sini ada Toyot project nih yang aslinya, dan terakhir ini adalah auto save-nya. Jadi lu cari aman di situ, lu buka lagi akan kembali ke project di mana lu masih jalan sebelum crash banget. So ya, itu akan membuat lu aman sih. Alright, next. Masalah yang sering dialami pemula adalah tenggelamnya si timeline. Gimana kejadiannya? Biasanya mereka misalkan project udah kayak gini nih ya. Nah, tenggelamnya kayak gini nih. Nah, mereka panik kan? V1-nya mana hilang gitu. Wah, ini gimana nih? Dia tarik-tarik di sini nggak ada. Ya, ditarik-tarik di sini juga susah. Gimana caranya? Caranya adalah blok lagi dari atas ke bawah. Klik dari sini, blok ke bawah nih. Keluar. Oke, jadi seperti itu caranya, simple. Oke, next problem berikutnya adalah keyframe, auto keyframe-nya di sini nih. Keyframe simpelnya hilang. Biasanya kalau kita lagi ngedit audio atau video kita nih, misalkan audio nih, ya. Di sini tuh sebenarnya ada keyframe. Yang mana keyframe ini sebenarnya dari efek control di sini, ya. Dari misalkan level volume nih 0 dB. Kalau kita kurangin di sini, ini akan ikut turun. Ya, lu bisa lihat nih, ya. Ini akan ikut turun dari 0 ke turun. Nah, rata-rata ada masalah yang kayak begini. Keyframe audionya kemana nih? Hilang ya. Pergi aja ke gambar setting di sini nih, kunci Inggris nih, pergi ke show audio keyframe. Nah, jadi problemnya setiap kali ada masalah apapun, lu tinggal pikirin nih, misalkan problem di timeline, lu tinggal pergi ke settings, apapun itu. Misalkan problem di source, pergi ke setting source. Problem di timeline, pergi ke settings timeline. Jadi misalkan kalau waveformnya nggak ada, gimana nih? Lu pergi aja ke setting, pencet audio waveform, show tuh tampilin. Jadi jangan panik duluan, karena ini sering banget gue alamin, dan mereka malah ngeduluin panik dibanding belajar gitu loh. Pusing gue pak. Oke. Jadi itu adalah problem yang sering dijumpai ya. Oke. Next problem adalah buat pemula nih, workspace yang acak-acakan atau nggak sengaja misalnya mencet pindah ke bawah. Gimana caranya? Ini nggak bisa Ctrl Z pak. Gimana cara ngatasinnya? Kadang kalau tegang duluan malah bikin pusing. Misalkan ini jadi pindah ke bawah ya. Ada di bagian pinggir timeline nih. Gimana cara ngatasinnya? Gimana cara ngatasinnya? Rata-rata orang yang kayak gini tidak nonton basic Premiere Pro dari awal. Jadi mereka bingung nih. Jadi caranya lu tinggal kembaliin ke sini nih. Klik nih programnya. Kembaliin ke sini. Jadi jangan sampai hijau. Kalau hijau ini akan di pinggir banget. Tapi kalau di sini ini akan kesimpan lagi di sini. Bam. Ya. Lu tinggal atur lagi aja. Oke, seperti itu. Ya. Problem berikutnya adalah mereka bingung akan kebanyakannya file yang mereka import ke project, dan mereka pengen preview tapi bingung kalau satu-satu ini pusing ya, terlalu lama. Jadi menurut gua lu tinggal klik aja di sini, bam, icon view, atau di sini ada list view. Oke, mungkin buat yang pada pro ya akan bilang, apaan itu masalah sepele doang kayak begitu. Enggak. Ini buat pemula akan bikin pusing. Soalnya gue sempat pusing juga dulu di bagian, gue cuma pengen gini doang, gue nggak nemunya tuh cukup lama gitu. Karena rata-rata yang pemula nggak belajar secara dasar, nggak belajar basic. Jadi mereka akan bingung akan hal-hal kecil seperti tadi. Nggak salah kalau kita bahasnya.
Jadi lu tinggal klik di sini, bam, kayak gitu. Dan kalau terlalu pusing nyariin file lu yang tadi, lu tinggal klik aja. Misalkan lu pengen nyari sound effects, sound effects itu misalkan pakai MP3, lu tulis aja di sini MP3. Cinematic ya, ini nih, source nih. Nah, jadi lu nggak pusing nyari-nyari itu, oke? Dan nah di sini juga ada problem berikutnya nih. Buat lo yang udah tahu nih caranya preview dulu di source atau di monitor. Caranya adalah double klik misalkan ya. Double klik filenya ini, entah itu MP3 atau MP4, video atau audio, lo double klik akan pergi ke sini ya. Misalkan ini ada sound effects ya. Dan kita tinggal kembali ke project untuk milih lagi. Kembali ke project, effect control, source gitu kan. Tapi ketika lu misalkan kayak begini MP3 dan pas lu buka nih salah satu file, nah misalkan kayak gini ya, nah bagian project lu hilang, lu nggak bisa klik nih bagian projectnya karena ini judulnya terlalu panjang nih. Nah ini juga masalah yang cukup banyak yang nanya juga ke gua gitu, bang project gua nih hilang nih, project ini nih, bahkan mereka nggak tahu cara ngegeser ini gitu ya. Nah projectnya hilang, gimana caranya kembaliinnya? Nggak harus ke window terus project lagi, nggak harus, karena ini udah ada sebenarnya, cuman tenggelam aja karena monitornya terlalu kecil. Caranya adalah pergi ke sini pak, panasin ini ya, peng, keluar project, effect control dan source. Jadi lu kembaliin ke project, peng, langsung ke sana lagi dan close aja. Jadi jangan khawatir. Nah intinya masalah populer ini banyak banget yang nanya ke gua, tapi sebenarnya ini masalah sepele dan mereka udah tegang duluan gitu. Gimana caranya ini gitu? Padahal udah ada di basic Premiere Pro. Belajar di kelas online gue juga boleh ya. Jadi lu bisa beli aja kelas online gue, ada 18 materi ya. Di sana gue bahas basic banget dari Premiere Pro sampai lu bisa ngedit seenggaknya lah ya. Di sana gue bahas dan harganya cuma 200.000, masih akan 200.000, tidak akan naik. Lu bisa akses dimanapun, di HP, di laptop, di komputer, bisa di download pun, lu bisa nonton offline dan lu akan dapetin preset gue untuk foto maupun video, formatnya LUT. Jadi buat yang main beli, lu bisa DM Rizky Rafe atau DM gue, sama aja, beli aja kelas online Adobe Premiere Pro gue dari basic ya. Jadi lu bisa belajar itu. So ya, kita lanjut ke masalah populer terakhir ya, yang sering banget dijumpai di Premiere Pro ini. Banyak sekali crash dari, bukan crash, apa sih, program yang sedikit ngaco gitu dari segi dragging video gitu. Misalkan, aduh kok ini timeline merah Nah ini juga sama nih, sebuah problem kenapa timeline merah. Ini akan jadi konten juga dengan tidak sengaja ya. Nah misalkan lu udah punya komputer legit nih, komputer cepet banget misalkan nih, PC lu udah cepet banget, laptop lu udah cepet banget, tapi pas dipakainya edit kok nge-lag gitu loh, kok lambat gitu loh. Padahal udah ada Nvidia nya. Gimana caranya? Lu pergi ke file, project settings, general ya. Nah lu tinggal ganti dari sini ke OpenCL atau ke CUDA. Kalau CUDA ini Nvidia, kalau OpenCL ini AMD. Jadi lu pilih aja nih OpenCL misalkan ya. Okein aja. Nah, timeline lu langsung kuning, ngeplay langsung lancar. Ya. Jadi gitu, itu masalah populer yang tadi. Dan next masalah populer yang tadi yang gue pengen bahas adalah audionya nggak bisa di drag nih. Rata-rata pas misalkan kita buka project nih, terus audionya keadaannya kayak gini. Nah, ini banyak banget yang nanya ke gue nih, bang, gue nggak bisa nge-drag audio, gimana caranya? Udah gue drag ke project, udah gue buka di source, mau di drag tetap tidak bisa. Caranya gimana? Lu klik dulu nih A1-nya, misalkan videonya udah pada nyala nih, ya. Video 1 nih, video 2, video 3, bla bla bla, dan A1 A2-nya ini belum ada yang nyala. Jadi lu nyalain dulu, misalkan lu pengen taruh di sini, nyalain ini, bam, lu nyalain aja ini, nyalain dulu pokoknya yang birunya, baru lu drag, nanti ngek, bisa pak. Jadi gitu caranya ya. Jadi ketika lu problem gak bisa ngedrag, jangan lupa nih nyalain dulu A1 A2 nya. Makanya belajar dulu dari basicnya, baru nanti lu akan tahu sendiri di mana problem setiap masalah kecil gitu, nggak panik sendiri. So ya, jadi segitu aja konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Jadi konten ini buat yang baru banget belajar, semoga bisa membantu ya. Segitu dulu aja. Assalamualaikum, and beli kelas gua ya, tolong. Ya.